Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kita akan difokuskan atau diarahkan untuk bisa memilih apakah nanti anak-anakku ini bisa mau kuliah atau memilih bekerja seperti itu. Nah, sebelumnya kalian udah pernah bimbingan kelompok atau belum? Belum. Jadi belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah upaya preventif kita dari guru BK. Jadi itu adalah sebuah layanan preventif dari guru BK untuk mengarahkan kalian supaya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, namaku Cahyani Sarunita dari kelas 12 bahasa. Halo semua. Lanjut. Halo. Halo Safira. Halo Alicia. Halo Mariam. Halo semuanya, nama saya Sultan Nurul Sifakami. Saya dari kelas 12 IPA 5, biasanya dipanggil Sultan. Halo Sultan. Nama ibu. Wah, Masya Allah, beri tepuk tangan dulu. Oke, yang lain ada yang udah memikirkan? Tapi saya masih bingung sebenarnya kerjanya itu harus kuliah 2 apa 3, soalnya saya pengen jadi waktu. Oke. Ya, silakan. Saya sebenarnya masih bingung ya Bu, saya kan disuruh orang tua saya untuk ambil jurusan dokter, tapi saya tidak bisa bahasa Bu. Oke, berarti itu kayaknya kita harus mempelajari dulu minatnya Mbak Indah itu di mana. Soalnya kan Mbak Indah di kelas bahasa. Apakah Mbak Indah tidak memiliki bayangan sama sekali terkait dengan jurusan yang selinier dengan bahasa? Tidak ada. Oke, nanti kita akan lakukan bimbingan lebih lanjut ya terkait dengan persoalan Mbak Indah tadi. Oke, nah di sini ada perbandingan antara kuliah dan bekerja. Jika dibandingkan dengan dari segi peluang karir, kemudian pendapatan sama pengalaman. Nah, kalau dari segi peluang karir itu kuliah memberikan pemahaman mendalam dalam bidang studi dan dapat membuka pintu menuju karir yang lebih spesifik. Nah, kira-kira ada yang mau ngejelasin nggak maksud dari pernyataan ini? Kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak maksud dari peluang karir ini? Peluang karir untuk yang kuliah dulu dibandingkan dengan yang langsung bekerja. Ya? Saya kalau misalnya peluang karir kalau yang kuliah dulu itu kan biasanya ini kalau kerja tuh rata-rata sekarang tuh pada zamannya S1 ya Bu, jadi mungkin peluang kerjanya untuk sarjana itu lebih besar dibandingnya sarjana orang yang lulusan SMA, jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lumayan membutuhkan dan memberikan gaji yang lebih besar itu biasanya tuh standar minimal pendidikan itu di sarjana. Jadi mungkin kalau salah satunya pendapatan yang didapatkan itu lebih besar. Oke, bagus sekali pendapat dari Mbak Mariam. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya biar kalian dapat gambaran gitu. Nah, maksud dari pernyataan ini, kalau misalkan kalian berkuliah dulu sebelum bekerja, itu kan kalau kalian kuliah itu kan kalian akan mempelajari bidang studi yang lebih spesifik, yang lebih menjurus. Misalkan kalian lebih memilih untuk memilih jurusan bimbingan dan konseling, otomatis mata kuliah yang kalian pelajari, aspek keilmuan yang kalian pelajari itu ya berhubungan dengan BK, dan nanti arah karirnya juga berhubungan dengan BK, bisa jadi konselor atau guru BK dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin ada pendapat lain atau ada yang enggak? Ya, saya kira.
Maksudnya ada yang mau menyangga nggak dari Ibu? yang sama saja. Iya, peluang karir bagi yang kuliah dulu dibandingkan dengan kerja. Oke, nggak jadi, nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya ada yang pendapatan. Nah, kalau dari segi pendapatan ini, kalau kita anak-anak memilih bekerja secara langsung, itu akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan segera. Sedangkan kuliah itu membutuhkan waktu untuk mencapai stabilitas keuangan. Jadi biasanya tuh kalau misalkan selesai lulus SMA, terus anak-anakku memilih untuk bekerja, itu nanti kan kalian udah mendapatkan penghasilan kan? Nah, kalau kuliah kan kalian harus bayar UKT dan lain-lain, harus mencapai stabilitas keuangan dulu. Maksudnya kayak harus bayar inilah, bayar itulah, baru nanti dapat pekerjaan baru. Jadi prosesnya agak lama dibandingkan dengan bekerja. Tapi ada mungkin yang ingin berpendapat? Ya? Menurut saya, kalau saya pribadi ingin pendapat saya, pengalaman itu penting untuk karir dulu. Jadi kuliah ini kita kan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dalam hal ini kan kalau kuliah kita kan hanya diajarkan caranya saja. Sedangkan kalau kita kerja itu langsung turun. Jadi menurut saya potensial untuk bekerja di bidang yang bekerja di bidang itu bisa dinaikkan kapasitas gitu, maksudnya kayak diperlukan. Iya. Jadi saya udah nangkep nih maksud dari Safira. Maksud dari Mbak Safira ini, kalau misalkan kita bekerja dulu, itu pasti akan memberikan kita pengalaman yang lebih banyak. Jadi nanti ketika kita udah masuk di industri pekerjaan, apapun itu, kita udah bisa lebih matang dalam hal bekerja gitu. Beda kalau misalkan kuliah yang hanya teori, seperti itu. Nah, tapi mungkin ada tanggapan lain? Kalau gitu kalau misalkan kerja sambil kuliah bisa nggak ya kira-kira? Kita akan bahas itu di subtopik yang selanjutnya. Tapi itu akan ada pastinya konsekuensi. Karena kan kuliah dan bekerja di waktu yang bersamaan itu kan memerlukan manajemen waktu yang baik. Nanti kita akan diskusikan itu. Nah, ada yang ingin berpendapat lain? Coba Mbak Alis. Gimana nih memandang perbandingan antara kuliah dan bekerja? Kalau misalkan tadi kan Mbak Safira bilang kalau misalkan kita bekerja langsung itu pengalamannya lebih banyak, jadi lebih lebih bagus lah untuk karir kita ke depannya. Nah, kalau Mbak Ali sendiri gimana? Saya setuju sama pendapatnya karena kalau jalan-jalan itu kalau nyari kerjaan itu pasti emang yang dilihat itu pengalaman kita sebelum-sebelumnya itu. Jadi mungkin kalau ada kerja yang bukan syaratnya itu fresh graduate ya, itu tapi tetap aja gitu pasti dicari itu yang pengalamannya. Kalau kuliah S1 atau D4 gitu pasti dicari pengalaman. Jadi kalau misalkan kalau kuliah kita harus punya skill tertentu biar itu bisa jadi nilai plus buat nanti kerja segala. Oke, saya udah nangkap nih 2 poin dari pembahasan kita. Yang pertama, kalau kita bekerja itu pengalamannya lebih banyak dibandingkan dengan jika kita berkuliah terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita memilih kuliah dan ingin bekerja lebih bisa bersaing dengan para pekerja-pekerja di luar sana, itu berarti kita harus mempunyai skill yang lebih agak kontra ya dengan tadi pernyataannya dari Mbak Safira. Ini bagus sekali. Nah, tadi kalau kata Mas Sultan itu kalau misalkan kita bekerja secara langsung itu kita belum mendapatkan, maksudnya ada culture shocknya tersendiri karena kita belum bisa membayangkan gimana dunia kerja itu sebenarnya sebelum kita terjun langsung kan. Nah, kalau kita kuliah kan mungkin akan dibekali dengan teori-teori dan kita sudah bisa membayangkan prospek kerja kita nanti kerjanya bakal seperti apa, dalam dunia yang seperti apa, seperti itu. Nah, kalau Mbak Shalom melihat 2 perspektif tadi antara Mbak Safira dan juga Mas Sultan, gimana? Kalau saya sih lebih pro sama Mas Sultan, soalnya saya juga dari jurusan bahasa. Nah, kalau jurusan bahasa terus tiba-tiba langsung kerja nggak pakai kuliah itu kan nanti cari kerjanya tuh di tempat yang seperti apa, maksudnya
kriteria kerjanya, ada mungkin di F&B atau sekretaris, tapi kan juga harus melihat strata lulusan sekolahnya juga gitu Bu. Kalau lulusan S bahasa gimana? Oh. Terus lanjut ya. Tapi sampai di sini kira-kira udah ada bayangan nggak nih? Kan teman-temannya tadi udah memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan perbandingan tadi. Nah, udah ada yang bisa mikir nggak? Maksudnya, lah, oh iya ya, kalau kayak gini dari segi pengalaman kayaknya kerja lebih ini. Terus kalau kuliah tuh seperti ini. Apa ada yang mau mengungkapkan? Oke. Susah kalau kuliah jadi kerja. Jadi menurut saya kalau saya itu saya nantinya mungkin bakal fokus pada kuliah dulu dan saya mencari pengalaman-pengalaman itu dari kita-kitanya lagi kuliah. Nah, mungkin kerja itu nanti bakal saya lagi waktu setelah kuliah itu sih Bu, mungkin. Jadi mencari pengalamannya di luar udah kerja gitu. Mungkin bisa bersosialisasi atau menyampaikan pesan dulu. Solusinya itu bisa ada skill atau di report atau di bimbing kan banyak sekarang kayak skill-skill kita yang maka bisa khusus di situ tuh kita tuh cuma belajar itu kalau kita belajar di khusus itu otomatis kita memiliki skill baru yang bisa dijual di perusahaan. Itu juga tergantung sebagai pengalaman. Oke. Saya mau tadi yang dulu apakah itu membayar? Ya, ada yang membayar, ada yang kalau membayar itu membayar. Cuma ada tergantung skill research yang kita ada itu ada kok. Jadi kalau saya banyak menemukan banyak kursus-kursus gratis ini seperti itu, gimana caranya menjadi digital marketer yang baik, atau SEO writing, atau content creator. Berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Syafira. Terima kasih atas solusinya ya terkait dengan pertanyaan teman-teman yang mau solusi bagi teman-teman yang mau kuliah sambil kerja atau yang masih bingung bagaimana manajemen waktu atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada manfaat kuliah. Kalau anak-anakku memilih kuliah, manfaatnya itu apa sih gitu dibandingkan dengan jika kita bekerja secara langsung. Nah, kalau kuliah itu dapat memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan, itu pasti. Kemudian mengasah keterampilan, karena kan kuliah itu bukan hanya berada di kelas ya, tapi kan banyak akses yang diberikan oleh kampus terkait dengan pengasahan skill, misalkan ikut berorganisasi ataupun UKM yang mengasah keterampilan anak-anakku semuanya. Terus dan membangun jejaring profesional yang kuat, karena kan nanti kalau misalkan kuliah kan kita udah matang dalam satu. Oke, Mbak Indah. Semuanya boleh berdiri ya. Tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan pengalaman yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bekerja. Nah kan tadi udah ada perbandingan antara manfaat kuliah dan manfaat bekerja. Kira-kira sudah ada yang punya gambaran nggak? Mau memilih apa? Tadi kan udah ada yang agak ngembang-ngembing dari yang awalnya bekerja terus dapat ide-ide atau pendapat dari teman-teman terus memilih kuliah. Terus ada juga yang berubah lagi kuliah sambil bekerja. Ada yang udah kayak ada gambaran nggak? Oke, Nengla. Kalau saya pengennya kuliah sambil kerja, tapi soalnya kan kalau kerja Culture shock sedikit seperti itu. Kemudian ada prioritas memilih antara kuliah atau bekerja, harus mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, tujuan jangka panjang dan preferensi hidup. Sebelumnya kalian udah tahu nggak tujuan hidup kalian itu apa? Atau prioritas hidup kalian itu saat ini apa? Apakah lebih ke ekonomi kah? Atau lebih ke pendidikan kah? Atau apa?
Udah ada yang punya gambaran nggak terkait dengan tujuan hidup? Ekonomi, kenapa? Menurut saya karena saya adalah musuh ya, dan kebetulan kondisi finansial keluarga saya sudah tidak baik-baik saja, jadi mungkin alasan saya memilih kuliah sambil kerja itu tadi membantu finansial keluarga juga banyak pengalaman saya juga. Ya saya memilih ekonomi karena ya saya juga itu. Oke, yang lain ada selain prioritasnya apa nih untuk hidup yang sekarang? Mariam? Oh, Naila dulu, nanti Pak Mariam. Kalau saya saat ini mungkin lebih ke pendidikan sih Bu, tapi nggak bisa memutuskan. Yang pilih setelah kalian lulus di SMA ini. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan masih ada yang kesulitan atau apa, mungkin bisa langsung ke guru BK, ke ruang konseling ini. Nanti kita akan berikan layanan bimbingan individu dan memberikan apa ya, gambaran-gambaran tentang apa yang menghambat kalian untuk memilih dan lain sebagainya. Seperti itu. Gimana bimbingan kelompok hari ini? Seneng apa enggak? Senang. Oke.